Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, akhwati fillah. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Hingga saat ini Allah mudahkan kembali kita bisa berjumpa untuk meneruskan kajian rutin kita membahas kitab tauhid dan juga fikih muyasar. Semoga pertemuan kita di malam hari ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan-amalan yang bisa menjadi pemberat kita nanti kelak ketika disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kebaikan tentunya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan juga kepada para pengikut beliau yang setia menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga ke akhir zaman. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Untuk pertemuan kita di malam hari ini kita akan kembali lanjutkan dari pembahasan kitab tauhid. Pembahasan yang pertama ya, untuk malam hari ini kita akan bahas terlebih dahulu dari pembahasan kitab tauhid. Dan kita telah sampai ke bab yang ke-60, bab situn. Bab majaa fi munkiril qadar. Bab mengenai orang-orang yang mengingkari qadar. Nah, bab ini dibawakan oleh musannif Syekh Muhammad rahimahullah untuk menjelaskan bahwa iman terhadap takdir merupakan termasuk dari iman terhadap rububiyah Allah. Saya ulangi, beliau membawakan bab ini untuk menjelaskan bahwa iman terhadap takdir atau qadar
termasuk iman terhadap rububiyah Allah. Dan bahwasanya orang yang mengingkari takdir atau qadar, sungguh dia telah menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah di dalam tauhid rububiyah. Di dalam tauhid rububiyah. Maka iman terhadap takdir termasuk di antara iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak beriman kepada takdir, sungguh dia tidak beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengingkari takdir Allah, mengingkari ilmu Allah, dan mengingkari segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini, yang sesungguhnya perkara-perkara tersebut merupakan takdir Allah dan kehendak Allah. Maka orang yang mengingkari takdir Allah, dia mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan jahil dan lemah. Dan hal-hal yang terkait dengan pengingkaran terhadap tauhid rububiyah. Yang dimaksud dengan qadar, kalau kita bahasanya takdir ya, qadar dia adalah masdar, seperti dalam perkataan qadartu syai'a uqdiru, saya menakar atau mengukur sesuatu, ya, saya menakarnya, yaitu jika saya mengukur perkara tersebut. Jadi asalnya dari ukuran. Takdir itu ini secara bahasa. Maka takdir secara syariat yaitu ihatatullah subhanahu wa ta'ala bil asya'i wa ilmuhu biha qabla kauniha, yaitu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu dan ilmunya terhadap perkara-perkara tersebut sebelum terjadinya. Summa kitabatuhu laha fil lauhil mahfuz. Kemudian penulisan perkara-perkara tersebut di dalam lauhul mahfuz. Maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya masuk ke dalam ilmu Allah yang azali. Jadi maksud azali itu terdahulu, tidak ada yang mendahuluinya. Terdahulu. Dan terhadap apa yang Allah tuliskan dalam lauhul mahfuz. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Sehingga segala sesuatu itu dengan qada dan qadar Allah, dan juga dengan kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar sedikit pun dari perkara-perkara tersebut, dari takdir Allah, dari qada Allah, ya, kemudian dari masyiah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu sudah tertulis di mana? Lauhul
mahfuz. Ya. Maka di sini di dalam bab ini penulis membawakan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Umar mengatakan, walladzi nafsi ibni Umar biyadihi, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, lau kana li ahadihim mislu uqudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata beliau Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, maksudnya mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari apa? Takbir. Mereka punya emas sebesar gunung Uhud, lalu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan diterima oleh Allah sebelum ia beriman kepada takdir. Berarti sebesar apapun amal seorang hamba, seperti tadi disepertikan dengan emas sebesar gunung Uhud diinfakkan di jalan Allah, tidak diterima oleh Allah jika dia tidak beriman kepada takdir. Nah, ini sebab perkataan Ibnu Umar ini bahwa didapati ketika tatkala dia itu udah mau di penghujung hayat beliau, Ibnu Umar penghujung hayatnya, orang yang mengingkari takdir. Jadi di akhir-akhir masa kehidupan Ibnu Umar, beliau mendapati ada orang yang mengingkari apa? Takdir. Dan beliau ditanya tentang hal ini. Ibnu Umar bertanya tentang hal ini, tentang orang yang mengingkari takdir. Maka beliau menjawab dengan jawaban ini. Ya, sekiranya salah seorang di antara mereka punya sebesar gunung Uhud emas lalu diinfakkan di jalan Allah, tidak diterima oleh Allah sampai beriman kepada takdir. Ya, jadi hal yang demikian itu dahulu pernah muncul di daerah Basrah. Daerah apa? Basrah. Ini ketika akhir masanya sahabat radhiyallahu ta'ala, setelah zamannya Khulafaur Rasyidin dan setelah khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, di akhir kehidupan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga Ibnu Abbas dan selain keduanya dari kalangan para sahabat, muncul di Basrah seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Siapa? Ma'bad al-Juhani. Ini sebab perkataan Ibnu Umar ketika ditanya tentang orang yang mengingkari takdir. Nah, itu karena di Basrah ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dan waktu itu ada Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Ketika muncul perkataan ini di Basrah, mereka berdua
yaitu Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari datang ke Hijaz untuk berhaji atau berumrah. Lalu keduanya mengatakan, sanas'al awwala man nalqa min sahabat. Nanti kalau saya sudah sampai atau kami sampai di Hijaz, kami akan bertanya kepada orang dari kalangan para sahabat yang pertama kali kami temui tentang Ma'bad al-Juhani yang mengingkari apa? Takdir. Maka dari sini kita ketahui bahwa kaum muslimin itu baik zaman dulu ataupun zaman sekarang, mereka apabila ada perkara sesuatu yang muskil, apa muskil? Yang muskilah, masalah, suatu masalah, ada perkara yang itu menjadi masalah buat mereka, ya. Maka mereka kembali kepada siapa? Ulama. Mereka kembali kepada ulama untuk bertanya tentang hal tersebut. Enggak dipahami sendiri, enggak, ya. Atau tidak dipahami dari setiap orang itu dengan pendapat masing-masing, ya. Tapi kita lihat nih, dua orang kaum muslimin yang mereka itu adalah ada di zamannya sahabat, di akhir-akhir zaman sahabat, langsung bertanya ke sahabat, karena sahabat itu adalah orang yang paling alim di antara manusia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kembali kepada ulama ya, ketika ada permasalahan. Nah, ya mereka enggak dengan wahyu sendiri ketika mendapati sebuah masalah, atau mereka membentuk jamaah-jamaah gitu kan. Saya pendapat ini pilih udah kelompok ini enggak, A kelompok B kelompok C enggak, karena itu akan menyebabkan tafarruq, perpecahan di antara umat Islam. Jadi mereka ketika ada muskilah itu mereka apa? Kembali langsung kepada orang yang berilmu. Baik. Maka jawaban Abdullah bin Umar ketika itu, ketika ditanya tentang Ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir, beliau, jadi kedua orang ini pertama ketemunya dengan Ibnu Umar, ya. Pertama ketemunya dengan Ibnu Umar. Maka beliau Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah demi Allah, "Lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban, thumma anfaqahu fi sabilillah, ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar." Sekiranya salah seorang di antara mereka punya emas sebesar gunung Uhud lalu diinfakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan terima infaknya tersebut sampai beriman kepada takdir. Ini jawaban siapa? Jawaban Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan kita ketahui bahwa berinfak di jalan Allah dalam jihad ini adalah perkara atau amal yang paling besar dan memiliki pahala yang besar, sehingga disepertikan dengan amalan yang besar, tapi tetap diterima kalau tidak diterima oleh Allah kalau tidak beriman kepada takdir. Jadi rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ada 6. Ya. Sehingga kita lihat di sini diriwayatkan bahwa Ubadah bin As-Samit berkata kepada anaknya,
Wahai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset. Kalau memang sudah ditakdirkan mengenai seseorang, takdir oleh Allah, ada perkara yang mengenai seseorang, maka pasti tidak akan meleset. Dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu, meleset dari dirimu, pasti tidak akan menimpamu. Kemudian beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Beliau membawakan sebuah hadis, ya. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah adalah qalam, yaitu pena. Faqala lahu, lalu Allah berfirman kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Faqala rabbi, lalu ia menjawab, wahai Rabbku, mada aktub, apa yang harus aku tulis? Qala, maka Allah Ta'ala berfirman, uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Ya Allah Ta'ala berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Tapi takdir semua yang terjadi di alam semesta ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, wahai anakku, aku pun telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini ada yang lewat ya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang meninggal tidak dalam keyakinan ini, maka ia tidak termasuk umatku. Jadi kalau ada di antara orang yang mengaku umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi ternyata tidak meyakini adanya takdir, tidak termasuk umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada takdir. Makanya dalam hadis Jibril ini tadi dibacakan juga oleh Ibnu Umar, beliau berdalil ketika ditanya tentang orang yang mengingkari takdir, bahwa dia itu tidak akan diterima infaknya walaupun sebesar gunung Uhud dari emas kalau tidak beriman takdir. Beliau membawakan hadis Nabi, yaitu hadis Jibril, panjang hadisnya. Ya, wa an Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala, dan seterusnya. Baitama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya, sampai ketika ditanya Rasulullah oleh malaikat Jibril, fa akhbirni 'anil iman. Fa akhbirni 'anil iman. Coba sampaikan kepadaku, kata Jibril, apa itu iman? Maka beliau SAW menjawab, al-imanu, atau di riwayat langsung, antuk binabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini pokok fondasi dari keimanan seseorang, rukun ini. Apabila tidak terdapat satu rukun di dalam diri seseorang, maka tidak disebut orang yang beriman. Walaupun dia beriman, ngaku beriman kepada Allah, aku beriman kepada malaikat, aku beriman kepada kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, tapi tidak beriman kepada takdir, tidak disebut orang yang beriman.
Walaupun iman kepada takdir ini termasuk iman kepada Allah, tapi disendirikan karena pentingnya. Karena kalau kita beriman kepada Allah harus iman kepada rububiyah Allah. Karena iman kepada Allah mencakup keberadaan Allah, ya, wujudiyah Allah, kemudian tauhid, uluhiyah, rububiyah dan asma. Itu cakupan dari iman kepada Allah. Dan takdir ini masuk kepada cakupan iman rububiyah. Tapi disebutkan khusus dalam rukun iman. Walaupun itu cakupan iman kepada Allah. Karena itu perkara yang sangat penting. Kita lanjut dalam satu riwayat Imam Ahmad disebutkan, Inna awwala ma khalaqa Allah Ta'ala al-qalam wa qala lahu uktub fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah Ta'ala adalah pena, qalam. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka ditulislah pada saat itu apa yang terjadi sampai hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allah bin nar." Maka barang siapa yang tidak beriman dengan takdir baik dan buruk, Allah pasti akan membakarnya dengan api neraka. Ini ancaman yang jelas. Ya. Berarti orang yang tidak beriman kepada takdir, walaupun beriman kepada perkara yang 5 tadi, dia mengaku beriman kepada perkara yang 5 tadi, tapi tetap tidak dikatakan beriman alias kafir. Ya. Diriwayatkan dalam Musnad dan Sunan. Musnad yang dimaksud Musnad ini adalah kitab hadis yang disusun oleh Imam Ahmad. Kemudian yang dimaksud dengan Sunan, maksudnya adalah kitab hadis yang disusun oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Dinamakan dengan Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah. Kalau Imam At-Tirmidzi walaupun sering disebut Sunan At-Tirmidzi, tapi namanya adalah ya bukan Sunan, tapi Al-Jami' Lit-Tirmidzi. Jami' Lit-Tirmidzi. Nah, disebutkan dari Ibnu Ad-Dailami. Ibnu Ad-Dailami, nama beliau adalah Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Para ulama mengatakan beliau siqah dalam meriwayatkan hadis. Jadi perawi siqah, termasuk pembesar tabi'in. Ini namanya siapa? Ibnu Ad-Dailami. Nama aslinya Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Sebagian ulama menganggap termasuk sahabat. Nah, beliau menuturkan, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab dan kukatakan kepadanya, ada suatu keraguan dalam diriku tentang masalah takdir. Langsung, ya, Ibnu Ad-Dailami juga mendatangi Ubay bin Ka'ab, mendatangi orang yang berilmu ketika ada permasalahan tentang agamanya. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyakanlah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Baik. Maka tuturkanlah kepadaku suatu hadis dengan harapan semoga Allah menghilangkan keraguan itu dari hatiku.
Maka ia berkata, "Lau anfaqta misla Uhudin zahaban ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar." Seandainya engkau menginfakkan misla Uhudin zahaban, emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya darimu sampai kamu beriman kepada takdir. Wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan engkau mengetahui bahwa apa yang menimpamu pasti tidak akan meleset darimu. Kalau emang itu udah takdir yang menimpa seseorang, gak mungkin meleset. Wa ma akhbaraka lam yakun liyusibak. Dan apa yang meleset darimu gak mungkin menimpamu. Walau kunta ala ghairi hadza la kunta min ahlin nar. Atau Ubay bin Ka'ab, jika engkau meninggal tidak di atas keyakinan hal ini, tidak di atas keyakinan iman terhadap takdir, niscaya engkau termasuk ahli neraka. Niscaya kamu pasti menjadi penghuni neraka. Kata Ibnu Al-Jailani selanjutnya, lalu aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah bin Yaman, sahabat semua kan? Kemudian Zaid bin Sabit, seluruhnya menuntunkan kepadaku hadis seperti tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dalam sahihnya. Jadi di sini kita ketahui ya faidah dari bab ini. Yang pertama ada ya di halaman berapa ya? Kalau di terjemah 203. Kalau Al-Qaul Sadid halaman 275. Al-ula yang pertama, bayan fardil iman bil qadar, menjelaskan tentang wajibnya beriman terhadap takdir. Jadi beriman terhadap takdir itu wajib. Asalnya yang kedua, bayan kaifiyatul iman bihi, keterangan tentang cara beriman kepadanya. Bagaimana sih cara beriman kepada takdir? Jadi sudah jelas disebutkan caranya. Jadi meyakini takdir tersebut, ya, di antaranya disebutkan dalam hadis, sesuatu yang menimpamu gak mungkin meleset dari itu keyakinan. Sesuatu yang meleset darimu gak mungkin menimpa. Kemudian yang ketiga, ihbatu amali man lam yu'min bihi, tidak diterimanya amalan orang yang tidak beriman terhadap takdir. Mau sebesar apapun amalannya, sampai disebutkan oleh Ibnu Umar seperti berinfak sebesar gunung Uhud. Emas itu emas loh. Ya, emas. Kalau diukur dengan kilo, berton-ton ya. Baik. Ar-rabi'ah yang keempat, al-ikhbaru bi anna ahadan la yajidu ta'mal iman hatta yu'mina bihi. Ini berita atau kabar bahwasanya
seseorang tidak akan mendapati manisnya iman hingga dia beriman kepada takdir. Ini perkataan siapa tadi? Abdullah bin Shamit pada anaknya. Ubadah bin Shamit. Putranya namanya Al-Walid. Nama beliau Al-Walid. Nah, kemudian yang kelima al-khamisah, dzikru awwali ma khalaqallah. Di sini disebutkan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, yaitu apa tadi? Al-qalam. Yang keenam, annahu jara bil maqadir fi tilka sa'ati ila qiyamis sa'ah. Bahwasannya pena tersebut dengan perintah Allah menulis segala takdir sampai hari kiamat. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada qalam untuk menuliskan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. As-sabi'ah yang ketujuh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman lam yu'min bil qadar. Ini bentuk melepas dirinya Rasulullah SAW kepada orang yang tidak beriman kepada takdir. Untuk lihat nomor 7 di kandungan bab yang ke-8, samina adatus salafi fi izalati syubhat bi su'al ulama. Tradisi kaum salaf untuk menghilangkan syubhat, kerancuan dalam pikiran dalam agama, ya, dengan bertanya kepada ulama. Ini adat salaf. Yang ke-9, at-tasi', anna ulama ajabuhu bima yuzilu syubhata wa dzalika annahum nasabul kalama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memberikan jawaban yang bisa menghilangkan syubhat tersebut dengan hanya menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti semua permasalahan dalam agama itu sebenarnya sudah lengkap ada dalam kitab dan sunnah. Tinggal kita mau nggak mempelajari. Ya, maka ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dia selalu berusaha untuk memperdalam ilmu agamanya. Karena segala sesuatu yang hal itu merupakan muskilah atau permasalahan dalam diri manusia, pasti ada solusinya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian syarah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, halaman 273. Bab maja'a fi munkiril qadar, bab tentang orang yang mengingkari takdir. Kata beliau, qad thabata bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Telah sah di dalam Al-Quran, Sunnah dan ijma' dari umat ini. Annal iman bil qadari ahadu arkanil iman, bahwa beriman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman. Wa annahu masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yaitu bahwasanya takdir tersebut, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendakinya tidak terjadi. Faman lam yu'min bihada, maka siapa saja yang tidak beriman dengan hal ini, fa innahu ma amana billahi haqiqatan,
Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah secara hakikatnya. Sejatinya dia tidak beriman kepada Allah. Fa'alaina an nu'mina bi jami'i maratibil qadar. Nah, ini ada istilah maratibul qadar. Maka kita harus beriman terhadap semua tingkatan takdir. Tingkatan takdir ada 4. Yang pertama, ilmu al-ilm. Fanu'min annallaha bi kulli syai'in alim. Kita beriman bahwa Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Ini tingkatan ilmu. Sehingga ketika ada muskilah, lalu ada diciptakan oleh Allah atau ditakdirkan orang yang bermaksiat, berbuat syirik, zina, berbuat bid'ah. Kenapa Allah takdirkan demikian? Jawaban pertama itu sudah ada dalam ilmu Allah, bahwa ketika diciptakan orang-orang tersebut memang mereka berbuat demikian. Dan pasti ada hikmah di baliknya. Segala sesuatu yang mungkin itu tidak disukai oleh manusia, ya, dari sisi takdir yang menciptakan yaitu Allah itu baik. Walaupun mungkin yang dirasa oleh yang merasakannya tidak baik, tapi harus dikembalikan kepada hikmah Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak jarang orang yang banyak bermaksiat kemudian bertaubat. Banyak yang bertaubat. Ada juga yang tidak bertobat, ada. Tentunya dengan ilmu Allah. Memang mereka ya memiliki kecenderungan demikian ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti iblis. Kenapa iblis diciptakan? Memang dia adalah ciptaan Allah yang ingkar, dan itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak hikmah dari penciptaan iblis. Bisa Nabi Adam dan Hawa diusir ke bumi, nggak ada kita. Coba kalau nggak diusir ke bumi, ya belum tentu ada. Dan banyak ya itu hikmah di balik takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, tingkatan yang pertama apa? Al-ilm. Tingkatan yang kedua adalah al-kitabah. Jadi semua takdir tersebut sudah dicatat, ditulis dalam Al-Lauhul Mahfuz. Wa annahu kataba, bahwasanya Allah menulis fil Lauhil Mahfuz, di Lauhul Mahfuz, jami'a ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Semua yang terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Al-kitabah yang kedua. Yang ketiga adalah masyiah, kehendak Allah. Yang baru kita sebutkan ya. Wa ma lam yasha lam yakun. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Masyiah Allah. Tingkatan yang keempat, wa anna al-umura kullaha bi khalqihi wa qudratihi wa tadbirihi. Bahwa semua perkara tersebut itu diciptakan oleh Allah berdasarkan kekuasaan Allah dan pengaturan Allah. Wa min tamamil iman bil qadari, dan
di antara kesempurnaan keimanan terhadap takdir al-ilmu bi anna Allah la yujbir al-ibadah ala khilafi ma yuridun bal ja'alahum mukhtarina li ta'atihim wa ma'asihim. Menetapkan adanya masyiah dan iradah makhluk, bahwa ya di antara kesempurnaan iman terhadap takdir itu adalah mengetahui bahwa Allah tidak memaksa hamba. Tidak seperti orang-orang Jabariyah atau Jabriyah. Jadi mereka mengatakan makhluk itu seperti kapas yang diterbangkan oleh angin atau debu yang diterbangkan oleh angin, kemanapun angin mau gitu. Tidak, tapi Allah itu tidak memaksa hamba, tidak memaksa hamba terhadap perkara yang menyelisihi apa yang hamba tidak inginkan, tapi menjadikan para hamba tersebut punya pilihan, punya keinginan pilihan, bisa pilih mau taat atau bermaksiat. Itu ya mengenai pembahasan kita di bab yang ke-6 tentang orang yang mengingkari takdir. Baik, insyaallah taala yang akan datang kita lanjut bab 61 yaitu tentang para penggambar, pelukis atau pembuat rupa makhluk berbeda. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang kedua dari Al-Fiqhul Muyassar. Masih tentang wanita-wanita yang haram dinikah. Kemarin masih ingat nggak? Yang kalau kemarin yang permanen ya haram untuk dinikahkan. Terbagi menjadi 3, yaitu karena kekerabatan, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena persusuan. Nah sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu perempuan yang haram dinikahi temporal atau sementara. Kalau diterjemah di halaman 476. Al-qismu tsani al-muharramatu taqitan. Bagian yang kedua, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu, temporal. Ada beberapa wanita yang haram dinikahi secara sementara atau temporal, yang mana mereka bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi yang sementara ini dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama, yang haram karena al-jama', yaitu penggabungan. Yahrumu taqitan iddatun nisa'in yumkinu taqsimuhunna ila naw'ain. An-naw'ul awwal ma yahrumu min ajli jama', karena penggabungan.
Jadi kaidahnya penggabungan ini, jika ada dua wanita yang digabungkan dinikahi, tapi diposisikan salah satunya itu pria yang menjadi mahram. Makanya di sini ya sebutkan contohnya nih. Contoh menggabungkan di antara dua saudari. Ada dua saudari, kita contohkan A dan B. Ya, saudari A dan B. Nah, kalau diganti satu atau A ini dengan laki-laki, abangnya misalnya, boleh nggak nikahi adiknya yang perempuan? Jawabannya tidak boleh. Nah, itu kaidahnya. Jadi salah satunya diposisikan sebagai yang laki-laki yang haram untuk menikahi wanita tersebut. Bisa dibalik. Bisa dibalik, itu kaidahnya. Sehingga ketika digabung nggak boleh. Ya, tadi ya. Yang pertama contohnya adalah al-jam'u bainal ukhtaini. Ini yang pertama. Menggabungkan dengan menikahi dua saudari. Kalau diganti salah satu saudarinya dengan saudara, nggak boleh saudara-saudari itu menikah. Kemudian bagian yang kedua, maka ada tahrimu li'adil. Tadi karena penggabungan, yang kedua karena ada penghalang tertentu. Menggabungkan ya, kedua yang haram karena sesuatu yang sebab tertentu yang datang secara insidentil. Ada hambatan, ada penghalang tertentu. Sehingga kalau hambatannya sudah hilang boleh. Ya. Misalnya kita kasih contoh wanita yang haram dinikahi itu adalah dalam masa iddah. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya boleh dinikahi. Itu maksudnya. Seperti itu. Nah, itu kan sementara. Masa iddah itu sementara. Baik. An-naw'ul awwal. Yang pertama, apa yang haram karena penggabungan? Mereka adalah menggabungkan dua wanita bersaudara dalam satu pernikahan, baik keduanya saudara nasab atau saudara susuan. Berarti boleh dia itu kakak beradik perempuan yang kandung, atau sebapak atau seibu, atau saudari sesusuan. Misalnya ibunya si A menyusui anak orang lain yang perempuan lagi, maka keduanya ini disebut saudara sesusuan atau saudari sesusuan. Maka ini sama saja disebut dengan menggabungkan dua saudari. Paham ini? Baik dia melakukan akad terhadap keduanya secara bersamaan. Dua-duanya begini gitu kan? Benar. Nah, nikahi aja kakak adik. Nggak boleh. Harus milih. Harus milih. Seragam. Ya. Atau terpisah. Misalnya sebulan ini kakaknya dulu, bulan depan adiknya. Itu nggak boleh. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 23, wa an tajma'u bainal ukhtayn, dan diharapkan bagimu menghimpunkan atau menggabungkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Misalnya Umayyah Nadhar ya kakaknya, taunya adiknya lewat kan, dua-duanya gitu, digabungkan aja nggak boleh ya, tidak.
Yang kedua, menggabungkan seorang wanita dengan bibinya, ammah dari pihak ayah. Ammah dari pihak ayah. Bahasa Arab kan bibi kalau dari pihak ayah apa? Ammah. Wanita A punya bibi dari adiknya ayahnya bibinya. Gak boleh ya si A dengan bibinya tersebut digabungkan dalam pernikahan. Demikian juga khala, gak boleh seorang wanita dengan bibi dari jalur ibu juga sama gak boleh. Yang tadi yang pertama seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah, yang kedua seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Kemudian yang ketiga antara seorang wanita dengan keponakannya dari saudara laki-laki. Punya si A punya saudara B. B punya anak perempuan. Berarti keponakan A nggak boleh dinikahi A dengan keponakan. Ini yang ketiga. Atau keponakannya dari saudara perempuan tadi. Jadi yang diincar bukan adiknya, tapi anaknya adiknya. Dua-duanya tidak boleh. Ya, nah, ini yang keempat. Yang kelima, atau seorang perempuan dengan putri dari anak laki-laki saudara perempuannya, cucu ini, cucu saudara perempuannya, tapi dari jalur laki. Si A dengan cucu saudarinya juga nggak boleh. Cucunya perempuannya nggak boleh. Kemudian atau yang keenam, seorang perempuan dengan putri dari putri saudara perempuannya. Kalau tadi dari anak laki-laki, sekarang dari anak perempuan. Itu yang keenam. Maka di sini disebutkan kaidah dalam masalah ini adalah diharamkan menggabungkan di antara dua wanita bersaudara dalam satu pernikahan yang mana seandainya salah satu dari keduanya diasumsikan sebagai laki-laki. Seperti tadi contohnya. Atau misalnya contoh yang lain dengan bibi. Ya. Berarti si A wanita ini ganti dengan laki-laki. Laki-laki ini boleh nggak menikah dengan bibinya? Nggak boleh. Termasuk muhammad yang awal. Nah, kapan ini boleh menikahi? Kalau nggak digabung, ambil salah satu. Sehingga itu temporalnya kenapa? Karena menggabungkan. Baik. Dalil dari hal ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh digabungkan dalam satu pernikahan antara seorang wanita dengan bibinya dari jalur bapak dan tidak boleh pula antara seorang wanita dengan bibinya dari jalur ibu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tunkahal mar'atu 'ala 'ammatiha wal 'ammatu 'ala binti akhiha wal mar'atu 'ala khalatiha wal khalatu 'ala binti ukhtiha wal tunkah al-kubra wa tunkahil kubra 'ala sughra wal sughra 'ala kubra. Bahwa Rasulullah SAW melarang seorang wanita dinikahkan dalam satu ikatan pernikahan dengan bibi dari jalur bapaknya, dan tidak boleh pula seorang bibi dinikahkan dalam satu ikatan pernikahan dengan putri dari saudara laki-lakinya, dan tidak boleh pula seorang wanita dinikahkan dalam satu ikatan pernikahan dengan bibi dari jalur ibunya, dan tidak boleh pula seorang bibi dinikahkan
dalam satu ikatan pernikahan dengan putri dari saudara perempuannya, dan tidak boleh pula seorang bibi dinikahkan dalam satu ikatan pernikahan dengan keponakannya, serta tidak boleh pula seorang keponakan dinikahkan dalam satu ikatan pernikahan dengan bibinya. Itu tadi perinciannya sudah kita sebutkan. Ini dalilnya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan beliau berkata hasan sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Baik. Nah, sebagaimana pula para ulama telah berijma atas pengharaman ini. Jadi dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Ya, mungkin ini dulu ya, bisa kita bahas. Jadi masih dalam pembahasan perempuan yang haram dinikahi secara temporer. Tadi sudah dibahas. Yang pertama itu karena penggabungan. Insyaallah taala akan yang akan datang kita lanjut ya, wanita yang haram dinikahi karena sesuatu yang sifatnya arid, ya, insidentil, yang bisa hilang waktu. Baik, Allah taala alam, mungkin ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.